Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas beberapa saham yang secara fundamental sebenarnya sangat bagus ya, tapi ternyata saham ini belum naik-naik gitu. Nah mungkin ada teman-teman juga yang merasa galau atau merasa bingung atau merasa risau gitu guys ya. Kita sudah pilih saham bagus, kita udah pegang saham bagus ya secara fundamental. Tapi kenapa kok sahamnya belum naik-naik? Nah ini kita akan jawab pada video kali ini. Berikut dengan adanya sentimen-sentimen yang sebenarnya bisa menjadi titik awal ya kebangkitan saham-saham yang berfundamental bagus ini. Nah, jadi ada beberapa faktor yang harus teman-teman punya dalam menganalisa ataupun membeli sebuah saham. Yang pertama adalah teman-teman harus punya ya interest terhadap dividen, karena dividen ini sangat penting ya guys ya. Lalu teman-teman harus mengevaluasi ya terhadap diversifikasi yang ada di portfolio teman-teman. Nanti kita akan bahas sedikit ya terkait diversifikasi ini. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus punya kesabaran tingkat Lo Keng Hong guys ya. Karena gini anggapannya ya, teman-teman udah pegang saham bagus ya, ya udah tinggal di hold aja. Toh sahamnya akan bagi dividen gitu ya. Entah dia naiknya kapan ya, entah itu seminggu lagi atau sebulan lagi atau bahkan 2 bulan lagi, ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman sudah yakin bahwa saham ini tidak seharusnya berada di bawah gitu guys ya. Nah jadi sebelum kita lanjut membahas analisa terkait saham dan juga sentimen-sentimennya, disclaimer on terlebih dahulu guys ya, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice seperti itu. Mohon maaf guys ya kalau misalkan suara saya agak sedikit berbeda karena sedang terjangkit flu gitu ya. Jadi ya mungkin ada sedikit perbedaan lah ya. Nah, saham-saham yang saya maksud ya, saham dengan fundamental bagus tapi harga sahamnya belum naik adalah saham-saham di sektor otomotif guys. Yang pertama, ada Astra International. Astra International year to date ya dari awal Januari 2024 ini masih ada koreksi ya 7,89%. Tapi kalau misalnya teman-teman geser ke 1 tahun ya, ini ada koreksi sekitar 10,68% dari harga di sekitar 6.900 ya, bahkan sempat menyentuh di area 7 ribuan seperti itu. Tapi kita menggunakan year to date aja ya. Di sini masih minus 8,33% dan sempat turun ke 4.900-an gitu guys ya. Target JP Morgan sempat bilang bahwa Astra International akan ke 4.600. Saya udah tungguin tapi kok nggak turun-turun gitu ya, malah di 4.900 Astranya malah naik lagi. Lalu yang kedua ada saham Auto dulu guys ya. Auto anak usaha dari Astra International. Untuk Astra Auto Parts ini juga ya secara year to date masih ada koreksi 7%-an. Nah kalau misalkan kita geser di 1 tahun ya, 1 tahun ini sempat menyentuh level 3.500-an lalu turun ya sampai di 2.200-an. Dan Astra Auto Parts ini sebenarnya adalah salah satu saham yang sempat beggar juga gitu guys ya, sempat naik 1 kali lipat atau 100% seperti itu. Nah, jadi untuk Auto ini juga saham bagus yang harga sahamnya belum bangkit lagi. Lanjut ya, ada Dharma Polymetal ya. Dharma Polymetal secara year to date malah turun 24,37%. Lalu ada lagi SMSM yaitu PT Selamat Sempurna Tbk. Year to date-nya ini ada koreksi 6,72%. Kita cek 1 tahun, 1 tahun malah masih naik 25% ya guys ya, dari level 1.500-an ke harga saat ini di 1.800, tapi kita cek aja di year to date-nya ada koreksi 6,72%. Nah, kita coba cek ya kinerja laba bersihnya secara satu-satu ya. Untuk Astra International mengalami laba all time high dari 2,8 triliun menjadi 33,8 triliun ya. Jadi naiknya sangat signifikan untuk Astra International. Dari sisi valuasi pun sudah sangat murah ya, dengan PE ratio di angka 6 kali dan PBV di angka 1 kali guys ya. Jadi sudah sangat murah lah ya valuasi dari Astra International. Sebenarnya tinggal kita tunggu naik aja sih untuk saham ASI. Mungkin ada teman-teman juga yang sedang pegang saham Astra International ya. Ini teman-teman dikasih sideways yang lumayan cukup panjang nih dari awal Februari ya sampai di bulan Maret ini. Ya udah teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan hanyalah beli di support gitu ya, ketika turun ke 5.100, 5.170 gitu ya. Teman-teman tinggal beli di support aja. Ketika naik ya udah teman-teman biarin. Itu upaya kita untuk melakukan averaging down ya terhadap saham Astra International atau saham apapun lah yang kita pegang gitu ya.
Lalu untuk saham auto pun sama gitu guys ya teman-teman, mungkin ada yang nyangkut di sekitar 2.500. Ini tinggal averaging down aja ketika menyentuh di area 2.210, mungkin di bawah 2.200 ya, di 2.190 ya udah teman-teman averaging down aja. Untuk auto juga sama guys ya, dari sisi valuasi P/E ratio di angka 5,81 kali dan PBV di angka 0,80 kali. Tentunya valuasi dari Astra Auto Parts ini sudah sangat murah. Lalu kita cek dari net income juga ada kenaikan dari full year 2023 gitu guys ya. Naik dari 1,3 triliun menjadi 1,8 triliun. Tentunya saham Astra Auto Parts juga ini saham yang rutin bagi dividen guys ya, dengan yield kisaran 5,77%. Kalau Astra International ya kita lupa tadi cek yieldnya ya. Yieldnya bisa tembus 12 persenan ya. Kalau misalkan di tahun 2024 ini saya hitung ya dari harga saat ini ya, itu kisaran 7,9 sampai 8 persenan untuk dividen yield saham Astra International seperti itu. Jadi masih lebih besar dividennya Astra ya dibandingkan auto ya. Untuk auto ya kisaran 5% sampai 6 persenan mungkin ya. Jadi dua saham ini ya, induk dan juga anak usahanya sebenarnya dari sisi fundamental sama-sama bagus, tapi harga sahamnya belum naik-naik gitu guys ya. Mungkin teman-teman ada juga yang pegang ya kedua saham ini, atau mungkin salah satunya. It's okay, nggak masalah meskipun harga sahamnya belum naik, tapi kita tetap pantau ya sahamnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Dharma Polymetal guys. Untuk Dharma Polymetal ini penurunannya juga cukup dalam ya, 24,37%. Kita cek dari PE ratio di angka 8 kali dan PBV di angka 2,61 kali. Tentunya valuasi dari Dharma Polymetal ini juga sudah menurun karena harga sahamnya juga sudah turun. Tapi kalau misal teman-teman cek dari sisi net income, ini ada kenaikan. Dari 394 miliar di tahun 2022 naik menjadi 612 miliar. Ya meskipun secara dividen ya saham Dharma Polymetal tidak terlalu besar, tapi ya minimal ada dividennya lah ya. Nah di sini dividen yield untuk Dharma Polymetal kisaran 1 sampai 2%, bahkan sebenarnya bisa tembus di angka 3 persenan gitu ya kalau misalkan ada peningkatan dari dividen payout ratio dan juga EPS-nya seperti itu. Dari rasio keuangan ya, ini juga masih cukup sehat gitu guys ya untuk Dharma Polymetal. Dan dari sentimen juga sebenarnya tidak ada sentimen negatif apapun gitu ya. Nanti kita akan lihat lah ya. Lalu kita cek juga saham SMSM ya, PT Selamat Sempurna Tbk ini secara year to date turun 6,72%. Kita coba cek guys ya untuk key statnya. Kita kembalikan ke year to date dulu ya. Untuk key statnya PE ratio di angka 11,62 kali dengan PBV di angka 3,43 kali. Nah tentunya kita melihat ya untuk valuasi saham SMSM ini lebih tinggi dibandingkan Dharma Polymetal. Sedangkan untuk kuartal 4-nya belum rilis, tapi kita di sini melihat proyeksi ada kenaikan dari 848 miliar menjadi 926 miliar pada tahun 2023 ini. Jadi apakah kuartal 4-nya akan sebagus di kuartal 3? Kita masih menantikan guys ya rilis laporan keuangan kuartal 4 untuk SMSM. Dari rasio keuangan juga tidak ada masalah guys ya. Total ekuitas masih lebih tinggi dibandingkan liabilitas. Dari profitabilitas juga menarik ya. Lalu dari sisi dividen juga SMSM bisa membagikan dividen dengan yield kisaran 4% sampai 5%-an kalau misal teman-teman punya di harga bawah seperti itu. Nah, jadi saham otomotif ya, ada 4 saham otomotif yang tadi sudah kita lihat gitu guys ya secara sekilas. Memang dari sisi rasio keuangan, dari sisi net income, dari sisi valuasi itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa kok harga sahamnya ini belum naik ya, belum naik kemana-mana. Nah jadi ada beberapa faktor ya sebenarnya gitu guys ya. Karena kita lihat ya di bulan Maret ini malah saham-saham di sektor komoditas seperti batu bara, lalu komoditas nikel, emas, dan juga timah gitu guys ya, yang malah mengalami kenaikan. Kemungkinan ini terjadi ya karena faktor geopolitik yang masih terus memanas, peperangan di 3 lokasi masih terus berlangsung ya. Yaitu perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung, bahkan di berita terbaru ya saya melihat bahwa drone Ukraina itu berhasil membombardir minyak gitu ya, refinery minyak milik Rusia gitu ya. Jadi di sini minyak bahkan ya akan mengalami kelangkaan ya, dan saham-saham komoditas minyak tentunya bisa
naik tinggi gitu, karena memang ada sentimen negatif terhadap minyak itu sendiri atau kelangkaan minyak yang menyebabkan harga minyak bisa melonjak tinggi. Lalu Antam, ya Antam juga itu di sektor nikel dan juga sektor emas. Ya untuk Antam juga sebenarnya dari sisi laba bersih tidak sebagus saham-saham di sektor otomotif, hanya saja karena adanya sentimen kenaikan harga emas, lalu juga gencarnya pabrik nikel ya, pabrik nikel untuk baterai EV yang akan dibangun di Indonesia, itu menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham di sektor nikel, terutama saham Antam. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah guys ya, kita memegang saham-saham di sektor otomotif yang fundamentalnya bagus dan juga mungkin ya harga sahamnya belum naik. Tapi sebenarnya ini kesempatan adalah kesempatan untuk kita bisa pelan-pelan gitu guys ya, mencicil saham-saham yang bagus ini di harga yang lebih murah seperti itu. Nah, kita akan coba masuk ya ke beberapa sentimen yang sedang terjadi gitu guys ya di beberapa bulan ini. Yang pertama adalah IBC dan juga Antam ini bakal pegang 40% di pabrik baterai EV barang CATL. Jadi CATL ini menggandeng Antam ya guys ya untuk membuat pabrik baterai EV ya guys ya. Nah, untuk pabrik baterai EV yang pertama akan beroperasi adalah milik Hyundai, yaitu perusahaan dari Korea gitu ya. Sedangkan CATL ini atau CATL ini perusahaan dari Cina seperti itu. Nah, lalu kita lihat juga di sini sebenarnya BYD itu lawannya bukan Toyota guys ya. Teman-teman mungkin ada yang khawatir ya. Gimana nih BYD sudah masuk ke Indonesia, gimana nasib Toyota, gimana nasib Astra gitu ya. Sebenarnya BYD ini dia itu fokusnya ya melawan Tesla, bahkan sebaliknya Tesla pun ini semakin fokus dan semakin serius untuk mengalahkan BYD ya guys ya dalam hal penjualan mobil electric vehicle seperti itu. Nah, kita lihat juga dari sisi penjualan mobil ya guys ya selama tahun 2024 ini untuk Astra International penjualan mobilnya sebenarnya ada penurunan gitu guys ya, bukan hanya Astra, bahkan mobil-mobil lain pun sebenarnya ada penurunan di Januari dan juga di Februari, tapi pangsa pasar atau market share Astra International ini malah naik ya guys ya. Nah, saya dapat datanya di sini di mana untuk penjualan mobil Astra ya guys ya, ada Toyota dan juga Lexus ya, ada Daihatsu, Isuzu, UD Trucks dan juga Peugeot. Nah, di sini untuk Astra International secara month on month ya atau bulan ke bulan ini ada peningkatan 8,57%. Di Januari hanya 37.900 unit, sedangkan di Februari ini naik ya menjadi 41.240 unit. Nah, tapi secara year on year masih turun 11% gitu guys ya untuk penjualan di bulan Februari. Nah, sedangkan untuk 2 bulan terakhir ini ada penurunan 18% ya, karena penjualan di bulan Januari tadi kita lihat memang ada penurunan. Sedangkan untuk mobil-mobil non Astra ya, mobil yang tidak ada kaitannya dengan Astra International seperti Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, Wuling, Nissan dan lain-lain. Nah, ini tidak ada BYD ya, tidak ada BYD yang berarti BYD ini ibaratnya belum memiliki market share lah di Indonesia. Jadi penjualannya masih di garis start ya, bisa kita bilang seperti itu. Untuk non Astra secara month on month malah ada turun 7%, secara year on year ya untuk Februari ini ada penurunan 27%. Begitupun juga secara year on year di 2 bulan terakhir ada penurunan 27,3%. Yang berarti penjualan mobil selain Astra ya seperti Mitsubishi ini ada turun 23% ya. Lalu Honda juga ada turun 42% ya secara year on year. Suzuki turun 20%, Hyundai 23%. Wuling juga ya, di sini Wuling kita cek ya. Wuling malah turun secara month on month ya, 44%, tapi secara year on year malah ada kenaikan dari 1.800 unit menjadi 3.300 unit ya di 2 bulan terakhir pada tahun 2024 ini. Lalu untuk Nissan ya, Nissan di sini kita cek ternyata juga turun 33% dan lainnya di sini juga turun 25%. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang pegang saham Astra International ataupun Astra Auto Parts, terlebih ya Astra International gitu guys ya khususnya, tidak perlu risau lah ya, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir kemana arah Astra International ya. Perusahaan sebesar Astra ya, perusahaan konglomerasi sebesar Astra International ini tidak akan tinggal diam ya melihat adanya pesaing baru ya,
Bahkan mungkin BYD akan digandeng oleh Astra International atau digandeng oleh Toyota. Nanti kita akan lihat guys ya update beritanya seperti apa. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, bukan hanya Astra International yang secara year on year mengalami penurunan, bahkan mobil-mobil lain pun ini sebenarnya ya mengalami penurunan gitu guys ya. Bahkan Wuling pun kalau misalkan kita lihat secara man on man di Januari ini berhasil menjual 2.100 unit, tapi di Februari hanya menjual 1.200 unit aja. Ya meskipun secara year on year di 2 bulan terakhir ada kenaikan gitu guys ya, tapi tetap ya secara man on man ya dari bulan ke bulan ternyata Wuling pun ini turun ya dari sisi penjualan. Nah, tapi ternyata market share Astra International seperti yang tadi diberitakan gitu guys ya oleh otomotif.business.com ini malah mengalami kenaikan ya untuk market share-nya, dan total penjualan mobil grup Astra ini naik 12,2% secara tahunan ya. Dan juga pangsa pasarnya terus bertambah seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman tidak usah risau dan tidak usah khawatir ya, karena selama Astra International ini dia rutin bagi dividen, ya udah kita tinggal hold aja. Begitupun saham-saham lain ya, bukan hanya ASI tapi saham lainnya pun ya, seperti Auto, Dharma Polymetal dan juga SMSM ini teman-teman tinggal hold aja. Nah, nanti kita akan bahas ya terkait diversifikasi saham ya berdasarkan sektoralnya. Seperti apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu guys ya. Nah, kita lanjut melihat ya untuk mobil hybrid. Sebenarnya ini mobil hybrid ya, kalau misal kita lihat datanya memang lebih laris ya kalau misal di Indonesia, khususnya loh di Indonesia ya. Ini lebih laris ya meskipun tanpa subsidi ya dibandingkan mobil listrik di Indonesia seperti itu. Ya, dilansir dari cnnindonesia.com, mobil hybrid tanpa subsidi lebih laris dari mobil listrik di Indonesia pada 2023. Lalu kita cek juga ya, pemerintah target penjualan mobil listrik hybrid tembus 200.000 unit dalam 1 tahun ini. Nah, jadi kenapa sih pemerintah menargetkan tembus 200.000 unit untuk mobil listrik hybrid? Ya karena pemerintah juga melihat gitu ya, interest dari masyarakat ini lebih suka mobil EV ya, baterai electric vehicles atau hybrid electric vehicles. Itu kan pasti dilihat juga ya oleh pemerintah. Nah, mana yang paling laris itulah yang akan digencarkan gitu guys ya. Yang penting mobilnya sudah mobil ramah lingkungan ya, yang penting seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca-baca lah ya di sini ya. Saya akan coba rangkum aja secara singkat. Nah, berdasarkan data dari tahun 2023 ini yang menyebabkan kenapa pemerintah lebih mengutamakan penjualan mobil hybrid dibandingkan mobil baterai electric vehicles, yaitu dari penjualan ya guys ya. Dimana di tahun 2023 lalu penjualan EV ya atau baterai electric vehicles hanya menyumbang 17.000 unit aja, tapi penjualan mobil hybrid ini mencapai 52.500 unit ya guys ya, dengan market share terbesar masih dipegang oleh mobil Toyota, lalu ada Suzuki, Honda dan lain-lain. Sedangkan untuk baterai electric vehicles yang paling besar market share-nya adalah Hyundai, lalu ada Wuling, lalu ada BMW dan juga Toyota dan juga Lexus. Nah, harus teman-teman ketahui, BMW, Toyota dan juga Lexus ini adalah mobil yang dijual oleh Astra International. Jadi ASI itu sebenarnya tidak hanya menjual mobil hybrid, tidak hanya menjual mobil konvensional bensin gitu guys ya, tapi Toyota dan brand-brand lainnya ya milik Astra International itu juga sebenarnya berupaya gitu ya untuk masuk ke ranah mobil EV gitu ya. Jadi ya tidak hanya tinggal diam lah ya, pabrikan-pabrikan Jepang juga sebenarnya ada ikut dalam penjualan mobil EV ya. Jadi tidak mau kalah saing dengan Tesla dan juga BYD seperti itu. Nah, lalu yang paling menarik di sini, di mana Toyota ini ternyata menggandeng BYD dan menghadirkan mobil listrik crossover di Eropa guys ya. Nah, ini meskipun beritanya dari dari awal Desember 2023, tapi kalau misalkan memang ini terjadi guys ya, di mana Toyota berkolaborasi dengan BYD, berarti sebenarnya kehadiran BYD di Indonesia ini bukan suatu ancaman. Ingat guys ya, kehadiran BYD di Indonesia bukan suatu ancaman untuk Astra International, Astra Auto Parts, Dharma Polymetal dan juga SMSM. Bahkan ini bisa menjadi kolaborasi ya guys ya. Nah, saya dapat bocoran ya dari beberapa kawan investor gitu guys ya terkait BYD, di mana Astra
Auto Parts ya dan juga BYD ini akan melakukan kolaborasi gitu guys ya. Jadi BYD ya ada kabar BYD ini akan berkunjung gitu ya, akan ada visit ke Astra Auto Parts dan kemungkinan besar ini pun untuk memuluskan gitu ya pabrikan BYD agar bisa laris di Indonesia. Kalau misalkan spare part-nya ada dan ibaratnya dijual oleh Astra Auto Parts, kemungkinan BYD ini bisa mendapatkan pangsa pasar yang bagus juga di Indonesia gitu ya, karena BYD ini kan fokus ya terhadap EV. Nah, target BYD sebenarnya adalah untuk mengalahkan pabrikan Korea yaitu Hyundai yang memiliki market share terbesar untuk electric vehicles yaitu 44%. Lalu Wuling di sini 41%. Berarti sebenarnya target ya target pesaing BYD atau target ya BYD ini akan menyaingi Hyundai, Wuling dan juga Tesla. Ini sebenarnya ya musuh BYD ini 3 sebenarnya. Hyundai, Wuling dan juga Tesla ya, meskipun Wuling juga pabrikan Cina gitu guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ragu terhadap Toyota atau mau pindah saham ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Itu kan diversifikasi juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak mau cut loss ya atau mungkin masih teguh ya untuk memegang saham-saham di sektor otomotif meskipun harga sahamnya turun, ya udah teman-teman averaging down aja ya secara pelan-pelan sesuai dengan kemampuan teman-teman dan nggak usah dipikirkan lagi ya, teman-teman tunggu aja nanti pembagian dividen dan tunggu harga sahamnya naik kembali seperti itu. Lalu berita terakhir ya untuk Dharma Polymetal juga ya sempat kita bahas untuk DRMA, di mana Dharma Polymetal ini mulai serius ya untuk menggarap bisnis komponen kendaraan listrik dan juga akan mengekspor ya casing baterai EV ke Amerika seperti itu. Jadi untuk Dharma Polymetal ini juga sebenarnya bisa menjadi sentimen yang positif ya. Meskipun ada berbagai sentimen positif, tapi saham yang tadi kita bahas ya ada ICI, Auto, Dharma dan juga SMSM, harga sahamnya belum naik kak. Ini gimana nih ya? Misalkan teman-teman udah nggak sabar, ya udah teman-teman berpatokan aja sama dividennya, gitu guys ya. Selama apapun teman-teman investasi di saham yang rutin bagi dividen, tentunya selama mencatatkan kinerja yang bagus, ya teman-teman tetap akan dapat dividennya, seperti itu. Jadi, yang nggak usah risau, nggak usah khawatir gitu guys ya, teman-teman hold aja. Nah, seperti tadi kita bahas guys ya, bahwa investasi itu tidak seperti sulap ya, tidak bim sekarang beli besok naik gitu guys ya. Teman-teman harus punya kesabaran yang lebih ya untuk memegang saham-saham dengan fundamental bagus ya, minimal teman-teman punya kesabaran tingkat Lo Keng Hong lah ya. Kalau misalkan Pak Lo Keng Hong membeli saham di posisi rugi gitu guys ya, seperti GJTL ataupun saham-saham lainnya, nah kita itu hanya fokus memegang saham yang fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya turun. Itu pun sebenarnya sudah sangat cukup gitu guys. Lalu kita akan bahas ya terkait evaluasi diversifikasi terhadap saham yang kita pegang. Nah, jadi saya pribadi ya untuk saat ini memiliki beberapa saham ya. Yang pertama itu di sektor perbankan ya. Perbankan ini masih saya pegang lah ya. Lalu yang kedua ini ada saham ya di sektor batubara. Batubara saya mulai masuk lagi guys ya, sesuai dengan video yang sempat saya buat gitu guys ya. Teman-teman ya cari-cari aja ya di kolom deskripsi. Lalu yang ketiga ya, saya masih pegang saham sektor otomotif ya guys ya. Lalu yang keempat ya, saya mungkin akan diversifikasi ke saham-saham sektor komoditas lainnya. Ya, komoditas bisa komoditas emas ya. Emas bisa mungkin ke sektor nikel atau mungkin ke migas ya atau ya, oil and gas seperti itu. Nah, sebenarnya ada lagi guys, satu lagi ya. Sektor komoditas satu lagi sebenarnya yang menarik itu adalah timah ya, timah. Tapi sempat saya bahas ya terkait saham-saham yang memproduksi timah ini secara fundamental masih kurang oke. Tapi ya kalau misalkan secara fundamental masih kurang oke, berarti kita harus capital gain approach. Kita harus pantau terus ya dari sisi capital gain. Kalau misalkan harga sahamnya naik ya kita untung, kalau misalkan harga sahamnya turun ya kita harus cut loss. Itu nggak enaknya seperti itu guys ya, kalau misalkan fundamentalnya kurang oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak pegang otomotif gitu guys ya, malah pegangnya komoditas gitu ya, ada komoditas emas, nikel, migas, timah dan lain-lain. Nah, mungkin ini teman-teman tinggal hold aja ya, karena kondisi geopolitik yang seperti ini bisa ya sangat menaikkan
harga komoditas dan juga akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan di sektor komoditas ini. Bahkan pulp and paper pun, pulp paper ya, ini juga naik guys ya. Seperti INK, PT Kim ini juga harga sahamnya naik ya karena harga pulp and paper atau harga komoditasnya yang mengalami kenaikan seperti itu. Nah, jadi ya tetap pada kaidah atau pada prinsip ya, prinsip investasi yang kita lakukan di bursa saham, yang terpenting adalah prinsip investasi ya, maupun dividen investing. Sorry guys ya. Tetap ya pada prinsip kita ya. Belilah saham bagus, rutin dividen di harga murah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau request saham apa yang akan kita bahas, boleh tulis aja di kolom deskripsi guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ya. Thank you for watching. Semoga ibadah puasa teman-teman selalu diberikan kelancaran. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.